Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jadi izin 2 kali maju, nanti ketiga kali dapat piring nih Mas Fahmi. Yang, yang pertama kita akan ketujuan dulu. Tadi sudah disampaikan sama Bu Lisya panjang lebar mengenai POJK 51 dan juga untuk implementasi ISO 14001/2015. Untuk standarisasi dan monitoring juga di sebelumnya juga sudah disampaikan di sesi sebelumnya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan lebih memaparkan kenapa sih kita harus ada perubahan ini dan apa aja poin perubahannya. Yang pertama adalah perihal kebijakan pokok atau pengorganisasian yang sebelumnya di KPTS nomor 165 tahun 2013 ada beberapa fungsi pengelolaan yang akan diupdate di draft KPTS yang akan kita susun pada saat ini. Fungsi pengelolaan lingkungannya akan dibagi menjadi fungsi pengembangan perencanaan strategis, kemudian fungsi penyusunan AMDAL, fungsi pelaksanaan serta di lingkungan kantor pusat serta fungsi pelaksanaan di lingkungan regional. Kemudian dasar hukumnya tentu saja akan mengikuti peraturan yang berlaku pada saat ini. Untuk perihal pengelolaan lingkungannya tidak terbagi dalam tahapan pada KPTS nomor 165, sementara pada draft KPTS yang sedang kita susun ada dibagi menjadi tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian. Nantinya akan kita lihat lebih jelas pada matriksnya. Selanjutnya adalah pada penjelasan lanjutan tidak ada di KPTS sebelumnya, di draftnya ada penjelasan lanjutan yang meliputi tahap persetujuan lingkungan, pengelolaan pencemaran udara dan kebisingan, monitoring pengelolaan lingkungan, audit ISO lingkungan, serta biaya. Pada badan lampiran dijelaskan di draft KPTS-nya ada informasi dan juga ada lampiran data acuan penunjang pengelolaan lingkungan. Di sini kita bisa lihat lebih jelas Bapak Ibu di alur penyelenggaraan SML. Kita membaginya dalam perencanaan, persetujuan lingkungan, pembangunan, pengoperasian, pengelolaan dampak, monitoring pengelolaan lingkungan, audit ISO lingkungan, serta biaya. Unit yang kita tampilkan di sini ada EPL, BDE, CBP, regional, APJT, JMRB, JMTO, JMTM, CCO, dan RKM. Di mana pada unit kerja EPL, pada fungsi pelaksanaan ada di alur perencanaan, persetujuan lingkungan, dan biaya. Sementara di APJT ada persetujuan lingkungan, pembangunan, pengoperasian, pengelolaan dampak, monitoring pengelolaan lingkungan, dan juga memiliki aspek biaya. Untuk detailingnya Bapak Ibu, saya akan berikan satu contohnya aja di EPL. Pak George izin. Di fungsi perencanaan ada penentuan rute jalan, perencanaan efisiensi energi dan air. Sementara untuk persetujuan lingkungan ada AMDAL untuk unsolicited, ada UKL, UPL, SPPL, serta perubahan persetujuan lingkungan. Untuk pembangunan ada material alam berizin, material ramah lingkungan, kemudian ada kebersihan lingkungan kerja. Pada alur pengelolaan dampak ada pengelolaan pencemaran udara, pengelolaan pencemaran kebisingan, dan pada saat monitoring pengelolaan lingkungan ada RKL, RPL, dan pada alur biaya ada dokumen AMDAL. Ini untuk yang ruas jalan tol diinisiasi. Untuk unit EPL. Untuk unit yang lain, sepertinya sih karena agak banyak, jadi Bapak Ibu bisa disimak di masing-masing dokumennya. Jadi kira-kira misalnya di BDE seperti apa, di CPP atau regional, di PJT. Nanti setelah ini akan ada sesi FGD, jadi bisa Bapak Ibu tanyakan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan dokumen lingkungan. Dokumen-dokumen apa saja yang kira-kira dibutuhkan pada aspek perencanaan dan persetujuan lingkungan juga ada di paparan. Pada aspek perencanaan dan persetujuan lingkungan ada, kita lanjut lagi aja di kebutuhan dokumen lingkungan. Untuk yang pertama perencanaan dan persetujuan lingkungan ada tapak jalur, rencana ruang hijau, UNDAL. Untuk konstruksi ada izin material alam, list produk ramah lingkungan, pengelolaan sampah dan kebersihan lokasi konstruksi. Untuk dokumen yang terkait dengan operasi ada SOP, dokumen ISO lingkungan, dokumen terkait kebersihan, manajemen sampah, pemeliharaan jalan tol, pengelolaan lanskap, dan rencana pengurangan plastik sekali pakai.
Di sini juga kita sampaikan usulan unit untuk PIC serta di sini ada timeline-nya kira-kira kebutuhannya itu untuk berapa, apakah itu bulanan ataupun semesteran. Ini akan kita diskusikan lebih lanjut di sesi FGD. Berikut untuk dokumen yang dibutuhkan untuk alur operasi. Ada sekitar lebih dari 10 dokumen Bapak Ibu dan ini timeline-nya kira-kira kita butuhnya semesteran serta unit PIC yang kira-kira akan kita usulkan untuk pemenuhan dokumen-dokumen yang terkait dengan hal tersebut. Jadi bisa Bapak Ibu lihat lagi kira-kira apa saja sih yang nantinya akan ditanyakan di sesi FGD, misalnya pengujian baku mutu udara dan kebisingan, apa sih yang dibutuh diujinya, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Karena waktunya agak terbatas dan kita butuh bullshit kalau misalnya ada hal yang butuh ditanyakan. Selanjutnya adalah Green Tour Road Indonesia. Apa sih Green Tour Road Indonesia? Nah, di sini ini adalah salah satu inisiasi yang digagas oleh Jasa Marga bekerja sama dengan GPCI. Unit kerja akan mempelajari rating tool dari Green Tour Road Indonesia dan unit kerja akan mengusulkan mengikuti self assessment ke Risk and Quality Group, di mana aplikasi QMAPP ini akan dilakukan self assessment dan dilakukan review sebelum nantinya akan diusulkan kepada direksi. Saat ini pada tahun 2022 PT JBT yang sedang melakukan asesmen untuk Green Tour Road Indonesia. Dijadwalkan untuk akhir tahun ini atau awal tahun depan adalah PT MTN. Yang sudah memiliki Green Tour Road ini adalah PT JPM dan PT JGP. Boleh kita lanjut lagi ke paparan selanjutnya adalah sosialisasi untuk sertifikasi. Boleh dibantu teman-teman? Selanjutnya adalah sosialisasi mengenai SE nomor 40 tahun 2022 tentang pemilihan lembaga sertifikasi. Sistem manajemen ISO mutu keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Jasa Marga Group. Boleh dilanjut, ini nggak bekerja nih kayaknya nih. Oke, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tahun 2018 tanggal 20 Juli tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, maka dianggap perlu kita melakukan updating mengenai SR standarisasi dan kesesuaian. Jadi Bapak Ibu kita bisa simak boleh dilanjut lagi. Maaf ya ini nggak bekerja soalnya. Kegiatan penilaian kesesuaian ini dimaksud dalam pasal 30, jadi harus disesuaikan dengan pemilihan lembaga sertifikasi sistem manajemen ISO mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan di lingkungan Jasa Marga Group. Jadi yang perlu di-highlight Bapak Ibu perlu dilakukannya sertifikasi dalam rangka peningkatan mutu dan penilaian yang memenuhi standar nasional atau internasional. Yang kedua yang perlu di-highlight Bapak Ibu, proses sertifikasi ini agar dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian atau LPK yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Jadi Bapak Ibu bisa dicek dulu di Komite Akreditasi Nasional. Dan yang ketiga, proses sertifikasi yang tidak sesuai dengan peraturan harus dilakukan kembali sesuai ketentuan paling lambat pada 31 Desember 2023. Yang keempat, demi mencegah ya tidak terjadinya konflik of interest, maka lembaga pendamping proses penyusunan dokumen serta lembaga auditornya adalah lembaga yang berbeda Bapak Ibu. Jadi tidak boleh lembaga yang sama. Boleh dilanjut? Belum nih, kalau enggak nanti. Oke, jadi ini contohnya ya kantor pusat telah memperoleh ISO MK3L pada tahun 2019 dan tahun ini telah melakukan dan akan melakukan resertifikasi. Untuk regional Jasa Marga Nusantara Toll Road telah menyelesaikan proses sertifikasi
yaitu audit stage 1 pada bulan Juni 2022 dan audit stage 2 pada bulan Agustus 2022. Untuk regional metropolitan akan dilanjutkan audit stage 3 pada stage 2 pada bulan insya Allah pada akhir bulan ini atau awal bulan depan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Devi Luciana.